Guru, berjumpa lagi dengan saya Herman di channel saya Galeri Kampung Rasa. Baik, pertemuan kita kali ini membahas tentang bagaimana membuat absen di Google Classroom. Salah satu contohnya, sebentar kita akan bahas, tapi kita review kembali video sebelumnya. Kita telah membuat kelas ya. Jadi kelasnya itu sudah jadi seperti ini ya. Jadi dari topik kita membuat pertemuan, final test 15, 14, 13, 12 dan seterusnya ya. Nah, kali ini kita akan membuat absen. Absensi saya belum buat di pertemuan ketiga. Ini masih sifatnya draft. Jadi saya hapus dulu sebagai contoh Bapak Ibu untuk membuat absennya. Baik, kita akan buat absen di sini ya. Nah, langkah apa yang saya harus lakukan untuk membuat absen? Biasanya kita jika memberi absen kepada mahasiswa, biasa kita memanggil namanya. Contoh, kita panggil namanya Herman, maka si mahasiswa tersebut akan menjawab, hadir Pak. Nah, kondisi seperti ini kita akan ganti dengan tipe program. Tipe programnya seperti apa? Kita harus memberikan pertanyaan, dalam artian mengajukan pertanyaan, memanggil nama mereka. Bagaimana jawabannya? Kita akan akali dengan kondisi dia harus memberikan jawaban. Seperti ini contohnya pertanyaan ya. Nah, karena saya belum membuat absensi ketiga, maka saya harus tulis absen 3. Tergantung dari Bapak. Kalau Bapak pemula, Bapak Ibu adalah pemula di Google Classroom, jangan lupa absen pertama harus dibuat dulu ya, seperti itu. Kemudian deskripsinya, saya akan beri deskripsi di sini. Saya ambil dari kelas yang saya buat sebelumnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kenapa harus saya beri seperti ini? Supaya ketika mahasiswa ingin menjawab, dia punya acuan. Jadi dia menulis nama dengan huruf kapital, garis datar, dan menggunakan NIM-nya. Ini salah satu contoh nama mahasiswa dan NIM mahasiswa saya. Baik. Nah, setelah itu kita akan mengarah ke sebelah kanan seperti ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang saya bawakan kali ini, bahasakan kali ini adalah menggunakan layar laptop ya, bukan menggunakan gadget yang biasa Ibu pakai. Nah, seperti ini. Oke, tampilannya kita harus hilangkan centang yang ini ya. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Jadi artinya komentar mahasiswa yang diberikan nantinya itu tidak bisa dikomentari selain kita yang mengomentarinya. Baik, hilangkan centangnya. Kemudian kita beralih ke poin. Nah, poin ini kita tidak boleh melakukan atau memberikan absen ini poin. Jadi pilihan yang harus kita pilih adalah tidak dinilai. Seperti ini ya. Tetapi kalau untuk tugas semacam tugas 1, 2, 3 seperti itu, jumlahnya 3 soal atau 4 soal, tidak apa-apa, diberi nilai saja sesuai dengan ketentuan RPS Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tenggat. Jadi maksud tenggat di sini adalah batas pertanyaan ini yang diajukan. Jadi kalau misalnya mahasiswa masuk di 8.30 sampai 10 lewat 10 ya, 10 menit, maka absen itu otomatis harus ditutup ya, karena kita sudah selesai melakukan perkuliahan. Mahasiswa yang datang untuk absen berarti dianggap telat atau tidak mengikuti mata kuliah tersebut. Nah, fungsi dari itulah tenggat waktu ini diadakan. Jadi misalnya saya berakhir, perkuliahan saya itu berakhir di 10 lewat 10 menit. Jadi saya beri di sini tenggat waktunya ya. Tapi jangan lupa pertemuan ketiga kita itu harus sesuai dengan tanggalnya. Kalau babak pertemuan pertama Bapak Ibu adalah baru pertama kali ingin menggunakan Classroom,
lihat RPS dan jadwalnya pertemuan pertama Anda di tanggal berapa. Ya, sesuaikan, jangan sampai tidak sesuai dengan tanggal tersebut. Pertemuan ketiga saya ada di bulan April di tanggal 8. Kemudian jadwal perkuliahan saya itu kan di 8.30, jadi berakhir di 10:10. Maka saya harus tutup absen ini di 10:10. Tapi karena biasanya dengan kondisi beberapa jaringan mahasiswa kadang lelet seperti itu, maka kita menghindari alasan-alasan dari mahasiswa tersebut. Biasanya saya akan bulatkan saja 10:30. Tapi yang seharusnya sesuai dengan jadwal itu 10:10 ya. Jadi saya tinggal tambahkan 20 menit. 10:30. Ini menghindari hal-hal tersebut. Oke, karena ini absen ketiga, maka topiknya berada di pertemuan ketiga. Kita klik. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita mengarah ke tombol berikut. Di tombol berikut ada tanyakan jadwal simpan draft dan hapus draft. Biasanya absen yang akan diberikan di tanggal yang akan datang kita akan jadwalkan. Jadi artinya secara otomatis di hari itu, kemudian di tanggal itu, jam itu, absen ini dengan sendirinya akan muncul. Seperti apa? Kita klik menu jadwalkan ya. Nah, di sini kita harus memilih ya. Maksud saya di pertemuan ketiga saya itu di 8 April. Kita klik tanggalnya dulu, kemudian memulai perkuliahan saya itu di 8.30 ya, seperti yang saya bahas tadi. Tetapi angka bagusnya 15 menit sebelum perkuliahan dimulai itu kita akan buka absen. Menghindari hal tersebut karena beberapa mahasiswa mungkin susah login atau seperti apa karena kendala internet dan lain-lain, maka kita buka lebih awal ya, maksudnya kita buka absennya lebih awal. Jadi harusnya 8.30 kita buka jam 8.00 ya, di 8 April tersebut. Kemudian jadwalkan. Nah, selesai. Kita lihat pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga yang sudah dijadwalkan di 8 April absennya sudah ada. Nah, Bapak Ibu, tentunya absen kita akan terjadwalkan nanti tanggal 8. Mahasiswa bisa melihat absen ini. Sebagai admin, Anda sebagai admin, cuma Anda yang bisa membuka absen ini. Selain itu, mahasiswa belum bisa melihat apa isi atau membuka portal absen ini. Sekian penyampaian dari saya, cara membuat absen di Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.